Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Perkenalkan, saya Kak Marieta yang akan menemani acara sharing kita pagi ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk siswa SMA, khususnya yang punya target masuk PTN melalui jalur SNBP, yaitu dari nilai raport ke PTN impian. Banyak siswa dan orang tua sering berpikir bahwa SNBP itu hanya soal nilai rapot yang tinggi. Padahal dari pengalaman para alumni, ada banyak hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari konsistensi nilai, strategi memilih jurusan, komunikasi dengan sekolah, sampai bagaimana membangun profil akademik sejak kelas 10. Hari ini kita akan belajar langsung dari alumni Sinotif yang berhasil diterima di Universitas Indonesia melalui jalur SNBP 2026. Sebelum mulai, kami informasikan beberapa hal. Silakan Bapak, Ibu, dan adik-adik bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti jika waktunya memungkinkan, akan kita bantu memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh narasumber kita. Baik, langsung saja. Sekarang saya perkenalkan narasumber kita untuk satu persatu. Bisa dibantu nanti Kakak Panitia bisa screen sharing profile narsum kita dan spotlight juga ya untuk narsum kita hari ini. Yang pertama ada Deren El Nathan Ponimin, alumni Sinotif dari SMA Kanisius Jakarta yang berhasil diterima di Universitas Indonesia jurusan aktuaria melalui jalur SNBP 2026. Halo Deren, apa kabar? Baik, Kak. Baik, senang sekali bisa bertemu Deren hari ini. Terima kasih sudah bergabung ya. Yang kedua ada Sarah Jasmine, alumni Sinotif dari SMAN 27 Jakarta yang berhasil diterima di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Perpustakaan melalui jalur SNBP 2026. Halo Sarah, apa kabar? Oh Kak, baik Kak. Baik, terima kasih Sarah sudah hadir hari ini. Lalu lanjut ke narasumber kita yang ketiga, ada M. Abdan Syakura, alumni Sinotif dari SMA Karisma Bangsa yang berhasil diterima di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Ekonomi melalui jalur SNBP 2026. Halo Abdan, apa kabar? Halo Kak, Hai, baik. salam baik. Senang sekali ya bisa mendengar pengalaman kamu hari ini. Jadi, Bapak, Ibu, dan adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan beberapa pengalaman langsung dari Sarah, Abdan, dan Deren tentang bagaimana proses mereka mempersiapkan diri sampai akhirnya diterima melalui jalur SNBP. Kita mulai langsung saja ya dari pertanyaan pertama. Eh, untuk adik-adik kelas 10 mungkin masih bingung ya, Sarah, Abdan, dan Deren, apakah sejak awal SMA harus sudah punya target kampus atau belum? Untuk Deren sendiri, apakah dari kelas 10 kamu sudah punya cita-cita untuk masuk universitas tertentu? Apakah waktu itu sudah terpikir ingin ke UI atau masih berubah-berubah nih? Bisa di-sharingkan Deren, silahkan. Oke. Suara saya udah terdengar kan ya Kak? Terdengar Deren. Ya, jadi pas kelas 10 tuh saya awalnya masih bimbang ya Kak. Saya juga belum tahu mau ke luar negeri atau dalam negeri. Sama istilah SNBT atau SNBP pun saya juga baru kenal. Belum tahu jalur-jalur masuk apa aja yang harus diambil kan untuk kalau dalam negeri. Dan saya pun jurusan jujur juga masih bingung. Waktu itu saya bukan milih aktuaria, tetapi awalnya tuh akuntansi forensik. Oke. Tapi yang menurut saya penting tuh eh, meskipun masih bingung, itu nilai harus terus ditingkatkan dan diusahakan semaksimal mungkin. Disesuaikan naik sesuai target. Kalau saya sendiri itu ada targetnya untuk di atas 90. Soalnya kan kalau SNBP sendiri itu ada daftar eligible ya. Dan kalau misalnya di atas Betul. 90 menurut saya itu udah lumayan aman. Oke, berarti menarik sekali. Jadi target kampusnya sendiri atau nilai bisa jadi motivasi ya buat kamu ya, Deren ya. Oke, tapi proses menemukan jurusan dan kampus yang tepat ini biasanya kamu ada yang kamu improve mungkin dari mungkin kamu mencari-cari informasi atau bagaimana gitu, Deren? Ada Kak. Itu biasanya Ada. dari sekolah atau orang tua Mm-mm. juga suka membantu.
Oke, mama papa di rumah juga support, guru sekolah mungkin juga support juga Deren ya. Kayak gitu. Jadi kamu bisa seiring berjalannya waktu bisa berkembang gitu ya, mencari-cari target untuk universitas kamu gitu ya. Untuk dari Sarah nih, tadi dari Deren kan sudah sharing ya. Kalau dari Sarah, dari pengalaman kamu sejak kelas 10 nih, apakah kamu juga sudah punya kampus impian gitu? Lalu apa yang membuat kamu memilih UI dan jurusannya ilmu perpustakaan? Kakak pengen tahu dari kamu, Sarah. Silakan. Nah, jadi kalau dari aku itu, dari kelas 10 aku udah mulai research gitu, Kak, tentang kampus sama jurusan. Terus juga kebetulan yang cocok dari kayak segi akademik, ranking, terus juga jarak sama lokasi itu, sama faktor lainnya itu kampus UI. Jadi sejak kelas 10 itu aku udah mantepin buat rencanain kuliah di UI. Nah, kalau soal jurusan, itu aku pakai strategi berdasarkan bakat sama minat aku. Kayak dari dulu tuh aku minat banget dan dominan di bidang rumpun kebahasaan sama literasi. Hmm, Jadi semacam linguistik gitu, Kak. Nah, waktu itu sempet tertarik sama sastra Inggris juga. Nah, tapi waktu kelas 11 itu kan kelas aku di sekolah ada peminatan, jadi dibagi-bagi. Nah, pas kelas 11 itu ada mata pelajaran tambahan, yaitu bahasa Indonesia tingkat lanjut. Sejak saat itu tuh nilai aku yang di bahasa Indonesia tingkat lanjut itu sering banget dapat nilai sempurna dan aku jadi dominan di mata pelajaran itu. Nah, jadi sejak saat itu tuh aku kayak mulai searching tentang jurusan yang eh, mata pelajaran pendukungnya dari situ. Dari situ aku ketemu kalau misalnya ada jurusan ilmu perpustakaan di UI. Aku mulai penasaran tentang jurusan itu dan matkulnya tuh apa aja, yang dipelajarin apa aja. Kan orang pasti kalau dengar ilmu perpustakaan itu kan kebayang atau berasumsi kalau misalnya tentang perpustakaan atau sekedar pelajari buku aja kan Kak. Nah tapi setelah aku searching-searching, kalau misalnya ilmu perpustakaan itu bukan cuma pelajari buku-buku atau tentang jaga perpus aja. Nah tapi kenyataannya ilmu perpustakaan itu mata kuliahnya jauh lebih luas. Itu mempelajari kayak tentang mengolah data, memanajemen mm-mm. arsip dan kearsipan, penerbitan media, administrasi perkantoran, dasar-dasar statistika ataupun programan juga. Nah, dari situ aku juga mulai cari tahu prospek kerjanya itu apa aja. Nah, dari situ aku nemu kalau misalnya prospek atau peluang pekerjaannya itu cukup luas dan linear sama perkembangan teknologi di zaman sekarang. Nah, contohnya itu ada prospek kerjanya di data management konsultan, data research scientist, arsiparis digital, bisa juga jadi HR, atau research data librarian, dan masih banyak lagi. Nah, dari beberapa informasi tersebut, yang bikin aku makin yakin nih kalau misalnya ilmu perpustakaan jadi plan aku buat ke depannya. Oke, berarti luar biasa sekali ya. Dari awal kakak mendapatkan insight penting dari kamu adalah mengenali minat kamu sejak dini, sejak awal lah intinya ya Sarah ya. Passion kamu intinya gitu ya. Jadi Ya, bukan Kak. cuman ikut-ikutan pilihan temen atau lagi in jurusan apa nih ikut, lagi in jurusan ini ikut gitu ya. Jadi emang bener-bener mengenali minat kamu dari awal. Jadi kamu bisa memutuskan untuk memilih jurusan tersebut gitu ya Sarah ya. Wow, Ya, Kak. terima kasih ya. Jadi memang penting sekali untuk mengenali minat kita sejak awal, jadi bisa langsung memutuskan jurusan apa yang mau kita pilih gitu. Lalu yang kedua tadi juga benar-benar memantapkan pilihan gitu ya, Deren ya. Awalnya memang berubah-berubah ya dari apa tadi accounting atau apa tadi kakak? Ya, accounting, Kak. Accounting benar. Lalu ke aktuaria luar biasa sekali. Emang kadang suka berubah-ubah ya, wajar ya. Kadang kita mencari ini ternyata yang jurusan satu lagi lebih oke. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan kembali dan ada support dari papa mama dan guru di sekolah gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke jalur masuknya nih. Deren, Sarah dan Abdan. SNBP kan jalur yang sangat bergantung ya pada rekam akademik siswa selama sekolah. Jadi persiapannya memang sudah tidak bisa mendadak gitu ya. Nah, dari Sarah sendiri dari kelas 10 ini kan kamu sudah punya keinginan buat masuk SNBP. Nah, mulai serius memikirkan SNBP ini saat kelas 11 atau kelas 12 atau mungkin eh bisa di-sharingkan persiapannya bagaimana?
Sebenarnya dari awal itu pas masuk kelas 10 aku udah ada niat buat lanjutin fokus di bidang akademik juga. Tapi belum yakin buat masuk jalur mana karena pas kelas 10 itu sosialisasi tentang SNBP itu masih kurang dari guru-gurunya ataupun pihak sekolah. Jadi kayak cuma informasi sekadarnya aja. Nah, pas masuk kelas 11 itu aku mulai sadar buat ningkatin kestabilan nilai. Dari situ juga aku udah nyiapin buat persiapan SNBP juga kayak ikut organisasi sama lomba-lomba buat sertifikat. Oke, jadi kamu sudah mulai mencicil, mengumpulkan sertifikat juga ya, Saraya sambil memikirkan kembali untuk peluang SNBP-nya seperti apa. Lalu untuk kamu kapan mulai sadar kalau nilai rapot dari semester awal itu penting gitu, Sarah, buat SNBP? Pas kelas 11 itu Kak, pas Oke. kelas 11 itu kan Mm-mm, ada peminatan yang tadi aku bilang, terus mm-mm. juga di situ udah mulai di sosialisasiin sama guru BK tentang jalur-jalur masuk ke PTN tuh. Oh, setelah sosialisasi baru Hmm. kamu menyadari bahwa nilai rapot dari awal itu penting gitu ya. Namun sebelumnya kamu sudah prepare untuk mempersiapkan hal-hal lain seperti sertifikat tambahan untuk pendukung kamu gitu ya. Oke, keren banget. Untuk Abdan sendiri bagaimana? Apakah sejak kelas 10 kamu juga sudah menargetkan SNBP atau awalnya kamu masih mempertimbangkan nih pengen ikut UTBK atau langsung mandiri gitu kan? Ada nih beberapa adik-adik kita juga yang aku nggak ikut TK SNBP kayaknya mau coba langsung SNBT UTBK aja kayak gitu. Kalau dari kamu seperti apa, Abdan? Em, Jujur saya dari kelas 10 belum kepikiran sama sekali mau kuliah Mm-mm, lewat jalur apa. mm-mm. Dan apalagi kalau SNBP sendiri kan kuotanya sedikit dan terhitung lebih susah juga. Mm-mm. Saya bahkan nggak kepikiran bisa lolos jalur SNBP. Oke. Tapi yang pasti dari kelas 10 itu fokusin ke nilai-nilai raport dulu. Oke. Nggak perlu nilainya tinggi, cuman pastiin nilainya itu stabil dan naik terus. Menurut saya kalau ada eligible SNBP itu ambil aja karena eh, dia itu sekali seumur hidup SNBP. Coba Iya, dulu ya, Abdan ya. Oke. iya betul. Tapi juga jangan lupa sama SNBT dan mandirinya juga. Tetap Kalau kata dipersiapkan juga. teman-teman saya yang ikut SNBT, kalau mereka Mm-mm. bisa, kalau mereka tahu SNBT itu emang sesusah itu, mereka bakal nyicil dari kelas 10. Mereka Oke. bakal latihan dari kelas 10 buat SNBT. Oke. Jadi teman-teman kamu dan kamu saling sharing nih. Ternyata setelah SNBT mereka cerita sama kamu ya. Ternyata Abdan soal apa SNBT ini susah banget gitu ya. Tahu gitu Iya, kita siap-siap aja pakai nilai rapot gitu ya. Jadi emang bener-bener akhirnya tahu nih harusnya rapot itu penting ya. Kalau memang emang niatnya untuk PTN gitu ya Abdan ya. Kalau pengalaman kamu sendiri menurut kamu nih lebih baik adik-adik kamu ini sudah jaga nilai dari kelas 10 ya atau bagaimana meskipun belum yakin nih pilih SNBP gitu. iya Kak. Nah, Karena kan juga walaupun juga belum yakin masuk PTN, tetap aja harus fokus dulu ke nilai-nilai rapor karena juga PTLN itu biasanya ngambil nilai-nilai rapor dari semester 1 ke semester 5 dan oke. juga mandiri juga menghitung nilai rapor juga penting banget buat di mandiri beberapa. Oke, iya memang ya. Jadi kalau memang belum ada kepingin SNBP, setidaknya nilai rapot harus tetap bisa ditingkatkan atau kalau udah bagus memang bisa tetap dipertimbangkan begitu ya. Oke, untuk sesi ini kita dapat sharing dari Sarah, dari Abdan juga, dari Darren mungkin tadi sudah ya. Jadi nilai memang sangat penting untuk mempersiapkan untuk SNBP. Di sisi lain kita juga harus persiapkan hal-hal yang lain seperti Sarah mungkin ada sertifikat-sertifikat pendamping atau tambahan ya Sarah ya. Ketika kita sudah memilih PTN, kita baru bisa untuk siapkan untuk selanjutnya kayak gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu bisa dikirimkan pertanyaannya di kolom chat hingga sesi ini apakah ada yang mau ditanyakan bisa langsung di kolom chat saja. Nanti kita akan memilih pertanyaannya untuk kita bahas bersama setelah sesi sharing selesai. Begitu ya. Oke, nah kita masuk ke momen yang ditunggu-tunggu nih, paling berkesan juga saat melihat pengumuman ya. Jujur, kakak yang tidak SNBP ikut deg-degan ya. Abdan, Sarah, dan Deren ini adik-adik kakak. Gimana hasil SNBP-nya gitu kan pada
udah dari siang ya kakak udah ngechat kalian ya, udah tanya-tanya gitu. Bahkan kakak tanya ke mama, kakak tanya ke orang tua pokoknya ya gimana hasil SNBP-nya gitu ya. Mungkin Abdan deh boleh ceritakan yang kamu rasakan saat melihat pengumuman dan ternyata diterima kamu di UI Ilmu Ekonomi lewat SNBP. Mungkin awalnya eh, kamu merasa pasrah atau bagaimana atau mungkin aksesnya nggak langsung di jam saat pengumuman atau bagaimana boleh di-sharingkan Abdan. Ya, saya kaget sih Kak, pas di hari itu Mm-mm, juga lagi di mm-mm, kelas, lagi les, dan teman-teman saya pada jam 3 itu udah pada buka linknya semua, mm-mm, terus mm-mm. pada bilang merah gitu. Saya juga Oke. merasa udah pasrah sama SNBP. Jadi, tapi saya juga di situ belum buka, jadi saya nggak mau buka sampai saya balik ke rumah di Oke. depan mama saya. Habis itu, pas saya buka, saya langsung bilang, lah kok biru? Karena saya juga nggak punya high hopes dan rencananya juga udah mau ke SNBT, tapi ternyata rezekinya udah di SNBP. Rezeki di SNBP. Pasti nih lihat pengumumannya sambil pegang tangan mama ya, ma doain Abdan ya, gitu kali ya. Kalau Iya, rezeki pasti biru mah, kalau belum rezeki mungkin warnanya merah gitu. Dan kakak cukup eh apa ya terkaget-kaget dengan reaksi kamu. Hah, kok biru gitu? Kamu berpikir banget ya untuk hasil SNBP mungkin pasrah dengan apa hasil yang ada gitu ya, Abdan ya. Oke, oke. Berarti reaksi kamu apa nih? Kaget, lega, senang atau ada sempat nggak percaya nih sebentar gitu, Abdan? ada nggak percaya sebentar Kak. Oke, Cuman apa kalau di hal? refresh bakal merah. Oke, hal yang membuat kamu kurang pede dengan hasil SNBP apa memangnya kalau kakak boleh tahu? Karena emang saya tuh eligible di sekolah ada 40 orang dan saya tuh Oke. di Mm-mm. tengah-tengahnya ke 20 Oke. eligible, dan ternyata di antara teman-teman saya yang cowok tuh saya doang yang lolos yang lolos SNBP gitu. Oke, besti-besti kamu nggak ada yang belum rezeki ya, mungkin rezeki di SNBT atau di jalur lain gitu ya untuk teman-teman kamu. Keren banget, Abdan. Kalau dari Darren sendiri, bagaimana ini saat kamu tahu juga nih, kamu diterima di UI juga ya, jurusan aktuaria gitu. Apa yang kamu rasain pertama kali dan siapa orang pertama yang kamu beri kabar nih tentang hasil pengumuman kamu, Darren? Oke, jadi saya sharing bentar ya Kak. Mm-mm, Eh, boleh silahkan. kan waktu pengumuman SNBP itu udah diumumin, saya tuh udah pulang. Jadi saya Mm-mm, sama teman-teman saya tuh sempat apa namanya video call melalui WA, dan saya itu buka apa jadi teman-teman saya sama saya itu bergiliran bukanya kan. Dan kebetulan tuh banyak sekali yang merah meskipun ada teman saya satu yang biru kan. Jadi pas di waktu giliran saya juga awalnya deg-degan, dan saya mm-mm, minta konfirmasi dulu ke ortu mm-mm, boleh buka nggak atau nunggu aja sampai papa sama mama pulang kan. Ternyata mm-mm. boleh, dan saya akhirnya buka. Pas buka pun saya kaget, saya nggak nyangka kalau bisa keterima. Saya sempat agak histeris sedikit, teriak-teriak kan. Sama setelah saya udah selesai kan, udah cooling down, baru saya akhirnya kirim ke grup yang ada papa dan mama. Oh gitu. Jadi kamu lagi posisi tidak tidak dengan mama papa saat itu ya. Nah, kalau Lagi kakak boleh tahu kamu teriak-teriaknya di mana, Deren? di rumah kak. Oh, di rumah teriak-teriaknya ya. Oke, apa ini kalimat utama yang kamu lontarkan saat kamu dapat pengumuman kamu lolos SNBP? Teriak-teriak apa nih kalimat yang kamu lontarkan? Hore gitu atau apa? Ya, ya mirip gitu lah kak. Lolos akhirnya gitu ya, langsung euforia di kamar ya. Oke, kakak juga ikut senang dan kakak membayangkan kamu seperti apa hebohnya teriak-teriak kamu di kamar ya. Oke, oke, pasti mama papa juga bangga dengan hasil SNBP kamu gitu ya. Pasti bakalan jadi momen yang sangat membanggakan juga ya untuk Abdan dan juga Sarah gitu ya. Apalagi kan kalian juga menjaga nilai kalian kan bener-bener sekuat tenaga gitu ya. Bagaimana nilai kalian gak turun, bagaimana nilai kalian tetap stabil gitu ya. Dan kamu mempersiapkan dirinya juga udah beberapa tahun ini gitu ya. Untuk selain nilai rapot kan mungkin ada eh, kita persiapan untuk TKA gitu ya, Deren, Sarah, dan Abdan ya. Mungkin ada TKA juga. Mungkin untuk SNBP kan memang nilai rapot jadi satu komponen yang sangat penting. Selain itu kan kalian-kalian juga tetap perlu jaga kesiapan akademik melalui latihan dan
pemahaman materi yang kuat kayak gitu. Nah, untuk Deren, tips kamu untuk jaga nilai rapot tetap stabil dari kelas 10 sampai kelas 12. Ada tips khusus nggak buat adik-adik? Mungkin ada yang di sini. Apakah punya strategi belajar khusus, terutama pelajaran yang menantang mungkin di matematika, fisika, dan kimia, Deren? Ada sih Kak. Mm-mm. Jadi yang Boleh pertama di-sharing kan? tuh Mm-mm. nyicil. Jadi kalau misalnya ada tugas, langsung dikerjain. Jangan diprokrastinasi atau undur-undur terus. Dan kalau misalnya juga ada materi baru, itu langsung coba baca-baca atau dipahami. Kalau misalnya nggak ada waktu, setidaknya dibaca lah. Dan kalau misalnya waktunya luang, tuh juga bisa les atau belajar dengan teman kalau misalnya enggak. Dan juga pas pembelajaran tuh yang paling penting tuh catat semua penjelasan guru. Kalau misalnya Oke. ada yang bingung tuh langsung ditanya, jangan Mm-mm. malu-malu. Kalau Mm-mm. misalnya masih malu-malu, itu bisa tanya teman. Karena kan teman tuh juga sebenarnya ingin membantu ya. Benar. Untuk teknik belajar sih saya pakainya yang Podomoro ya. Jadi 25 menit belajar, 5 menit free. Itu kalau saya nggak les. Dan juga tidur tuh penting. Kalau Hmm. saya kan tipe orangnya itu nggak bisa belajar ya kalau udah lewat jam 11 malam tuh udah puyeng, udah nggak bisa masuk. Jadi menurut saya tidur tuh sangat cukup dan jangan bergadang. Itu sih Kak. Bener banget. Yang pertama nggak begadang. Yang kedua curi start, bahas belajar dulu ya, mereview dulu sendiri. Lalu yang ketiga banyak juga sharing sama teman-teman mungkin ya, mau di kelas atau mungkin punya grup belajar sendiri. Itu penting loh ya, Deren ya. Jadi bisa kalau misalkan ada soal yang belum kita bisa bahas gitu, bisa di-sharingkan di situ. Atau mungkin ada temen kamu yang sudah lebih memahami, menguasai materi tersebut bisa dibantu dijelaskan kembali, kamunya bisa oh lebih ngerti kayak gitu ya. Jadi tidak menunggu jam les juga ya tadi Deren ya. Kalau kakak ambil kesimpulannya sebelum les pun kamu juga sudah baca-baca materinya gitu ya. Oke, keren banget. Tapi untuk kamu membagi waktu antara belajar sekolah, latihan soal dan aktivitas lainnya gimana supaya nilai kamu tetap konsisten? Karena kan kalau kakak ingat ya, sekolah kami cukup padat ya, kegiatan PR, sekolah, dan mungkin ada hal-hal yang ekskul yang lain gitu. Nah, kakak perlu tahu nih cara kamu gimana supaya nilai kamu tetap stabil gitu loh. Kalau saya sih biasanya Mm-mm. yang pas weekdays dari Senin sampai Jumat tuh saya coba kurangin waktu main game sama pokoknya main sosmed atau pegang HP. Jadi cuman fokusnya itu belajar sama ngerjain tugas saja. Kalau udah selesai baru saya agak rileks dikit main game atau main sosmed. Nah, untuk weekend tuh kan biasanya di CC itu masih ada kegiatan. Tapi Mm-mm. kalau misalnya nggak ada atau udah luang itu diusahakan jangan malah pergi-pergi tapi coba nyicil materi-materi yang ada. Jadi biar pas due date atau pas udah mau ngumpul itu kita nggak harus bergadang. Jadi udah disiapin dari awal kan. Gitu aja Oke, sih. benar. Jadi membagi waktu ya antara pegang gadget untuk mungkin mungkin nggak apa-apa pegang gadget ya untuk kita refresh sedikit gitu Darren ya. Setelah itu mungkin nggak terlalu lama pegang gadget, kita review lagi. Jadi nilai kamu tetap stabil seperti itu ya. Nah, kalau dari Sarah nih pasti beda dong pengalamannya ya sama Darren ya atau sharingnya gitu. Yang membantu kamu dalam mempersiapkan nilai rapot dan performa kamu nih agar tetap kuat untuk jalur SNBP apa nih Sarah? Mungkin ada kebiasaan belajar tertentu, kayak review materi atau buat catatan sendiri, latihan soal yang rutin, atau mungkin pengalaman kamu ada bantuan guru juga saat belum paham atau bagaimana? Silakan. Kalau dari aku Mm-mm. sendiri itu aku punya Mm-mm. kebiasaan yang kayak buat catat materi itu kalau misalnya abis belajar suatu materi, jadi aku catat materi itu pakai bahasa aku sendiri. Nah, jadi kalau Mm-mm. misalnya lupa atau apa, itu aku bisa baca catatan itu, terus juga jadi gampang dipahami karena itu kan pakai bahasa aku sendiri gitu. Mm-mm. Mm-mm. Juga aku biasanya buat semacam jadwal rutinitas aku gitu dari jam berapa ke jam berapa buat belajar materi apa, terus juga biar enggak kewalahan sama bagi-bagi ekskul atau organisasi atau misalnya les itu kasih di jam berapa itu aku harus catat, terus juga spare waktu buat istirahatnya berapa menit gitu, baru habis itu lanjut ke materi lain gitu. Baiklah, emang kamu sudah mempersiapkannya udah jauh-jauh hari gitu ya, bagaimana
nilai rapot kamu bisa stabil gitu ya, performa belajar kamu bisa stabil kayak gitu ya. Ada catatan khusus, lalu latihan soal sendiri juga ya di rumah ya Sarah ya gitu. Terus sebelum les atau sebelum ada kegiatan jadwal belajar, kamu bisa baca-baca materinya dulu kayak gitu ya. Nah, kalian ini kan juga salah satu angkatan pertama perdana ya untuk TKA seperti itu. Ini TKA kan banyak nih Bapak Ibu di sini ya, Papa Mama yang ada di sini ya, dan adik-adik juga. TKA kan angkatan pertama kalian mengalami gitu. Nah, boleh di-sharingkan gimana nih menjadi TKA angkatan pertama. Boleh dari Abdan dulu deh, silahkan. Eh, berasa ini sih, Kak, angkatan eksperimen. Eksperimen, bahan uji Iya, coba gitu ya. baru dicoba. Oke, oke. Lalu Ya. apa ini? Cara kamu belajar TKA ini kan juga perlu disampaikan juga di sisi lain kamu juga harus materi sekolah tetap berjalan ya di saat itu kelas 12. Apa nih yang membuat kamu bisa mempersiapkan TK-TKA kamu nih, Abdan? Eh, STK itu juga aku tuh bingung juga cara belajarnya gimana. Cuman dari Sinotif eh, ngebantu juga, jadi nyariin soal-soal buat TKA, kemudian di apa namanya kerjain aja, terus soal-soalnya di apa namanya kumpulin sebanyak-banyaknya mungkin latihan terus gitu. Ya terus. Jadi di rumah setelah les juga ada latihan sendiri gitu ya, Abdan ya. Dan Iya, kamu Kak. juga sambil membagi fokus kamu untuk belajar materi selanjutnya besok di sekolah. Seperti itu ya. Karena kan setahu kakak materi TKA cukup ya, cukup banyak juga. Jadi kakak pengen tahu gitu. Kalau dari Deren gimana? Menjadi angkatan pertama TKA nih, Deren. Saya awalnya nggak siap sih Kak. Saya Oke, kaget nggak siap banget. kaget gitu ya. Nah, Oke, baiklah. Terus gimana cara belajar kamu? Sama pertanyaan kakak dengan Abdan. Cara eh, belajar kamu gimana? jadi yang pertama sih paling saya coba les ya. Les di Mhm, Statif dulu. mhm. Materinya tahu apa dijelasin perlahan-lahan kan. Soalnya saya juga udah lupa-lupa pas TKA. Kan materinya banyak sekali. Sama di luar les paling saya juga coba paling belajar bareng sama temen. Itu doang sih Kak. Oke, belajar dengan teman, les juga ya. Hmm. Saat les bisa diminta supportnya kakak si notifnya untuk bisa sediakan paket-paket latihan soal TKA sama seperti Abdan ya. Oke, kalau dari Sarah bagaimana? Kalau dari aku sih, jujur waktu pas awal ada TK itu bingung sih Kak, cara Mm-mm, belajar gimana, karena kan baru pertama kali ya, angkatan sebelumnya belum ada. Jadi waktu itu aku mungkin searching kayak dari referensi soal-soal di internet, terus juga kan les sama si Notif, mm-mm, mm-mm. dibantu cari materinya apa aja, walaupun masih perkiraan. Terus juga mungkin dari buku-buku sih Kak, kan sekarang kan banyak kan buku persiapan TKA gitu. Nah, dari situ. Oke, nah ini Sarah juga beda nih. Tadi Abdan belajar sendiri, Deren disupport oleh teman dan kakak Sinotif ya. Abdan juga dengan kakak Sinotif. Sarah juga ada mencari sendiri ya di internet soal-soal TKA seperti itu ya. Jadi ketika ada yang kamu kurang paham bisa ditanyakan gitu ya saat belajar ya. Oke, keren banget ya sesi kita sampai pada siang ini ya. Udah banyak yang kita bahas. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, izinkan saya reminder kembali untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik yang baru join. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Mohon dibantu untuk rename akun Zoom-nya. Format ada di chat Zoom, bisa dibantu untuk rename kembali nama akun Zoom-nya, lalu bisa dibubuhkan pertanyaan-pertanyaan Bapak, Ibu, dan adik-adik yang ada di sini di chat Zoom saja. Nanti setelah sesi sharing kita akan bahas untuk sesi tanya jawab. Begitu ya. Saya lanjutkan kembali untuk lomba nih SNBP ini kan pasti kan tadi setelah yang disampaikan Sarah ada sertifikat lomba atau sertifikat penunjang lain gitu ya. Nah, untuk Sarah sendiri lomba-lomba ini wajib nggak buat masuk jalur SNBP atau cuman hanya diperlukan nilai rapot atau ada faktor yang paling utama yang untuk bisa lolos untuk SNBP, Sarah? Kalau Mm-mm. untuk pertanyaan wajib atau enggaknya itu sih Mm-mm. enggak wajib, tapi balik ke Mm-mm. diri masing-masing. Tapi sangat disarankan kalau misalnya SNBP itu ada
eh, dukungan dari sertifikat lomba. Nah, disaranin sih buat coba ikut lomba tuh sesuai minat sama bakatnya. Terus juga jangan lupa harus selinier sama jurusan yang dituju nantinya. Biar poin sertifikat yang dipakai di SNBP itu tuh kuat jadi penunjang kelolosan di PTN. Oke, jadi emang eh, menunjang banget ya sertifikat-sertifikat gitu ya. Kalau belum punya prestasi lomba-lomba nih gitu, apa yang sebaiknya lebih difokuskan untuk sekarang nih, Sarah? Kalau Mm-mm. misalnya belum punya prestasi lomba, disaranin Mm-mm. sih buat coba aja mulai dari yang sederhana lomba-lombanya. Tapi jangan lupa juga buat imbangin sama nilai rapot juga sih. Oke, nggak rapot tetap nomor Hmm. satu ya, harus bisa dipertahankan gitu ya. Dari Abdan sendiri, pengalaman kamu, sertifikat atau prestasi lomba ini apakah bisa cukup membantu kamu? Seberapa pengaruhnya nih prestasi ini di jalur SNBP gitu? Menurut saya kalau ditanya sertifikat itu penting atau enggak, pastinya sertifikat itu penting banget buat Mm-mm. booster atau nilai tambahan. Mm-mm. Jadi eh, kalau misalkan kalian ini masih di kelas 10, aku saranin sih sebenarnya fokusin dulu ke nilai. Jadi kan kita pindah juga SMA, misalkan SMP beda sekolah dan SMA juga beda sekolah. Itu kalian usahain beradaptasi dulu ke lingkungannya. Kemudian fokus dulu terhadap nilainya. Jadi semester 1 kalian set goal, misalkan goalnya 90 nilainya. Nah, semester 2-nya itu harus naik, misalkan ke 91 dan semester 3 dan seterusnya. Nah, kalau misalkan sudah stabil, kemudian baru kelas 11 dan 12 itu mulai cari lomba-lomba yang berhubungan dengan fakultas yang kalian ingin. Mm-mm. Dan pastiin juga sertifikat yang kalian dapat itu udah terkurasi di SIMTE, ada website. Kalian bisa cari aja di website simte.kemendikdasmen.go.id/kurasi. Di situ kalian bisa cek sertifikat yang pernah kalian dapat itu udah terkurasi atau enggak. Karena kurasi itu penting banget. Sebenarnya nggak penting-penting banget, cuman itu tuh bisa bantu kalian kalau misalkan dilihat gitu sama eh, apa yang mengecek SNBP kalian, eh, sertifikat kalian itu dikenal atau enggak gitu. Terus Oke. Mm-mm. kalau ada sertifikat yang kalian belum terkurasi, bisa juga untuk diajukan di website tersebut untuk dikurasi sama websitenya. Oke, jadi ada websitenya ya. Untuk Abdan boleh dibantu support ketikan di chat Zoom. Siapa tahu adik-adik yang di sini atau Bapak Ibu yang ada di sini, Papa Mama yang ada di sini bisa cek nanti untuk kedepannya bisa disimpan dulu linknya seperti itu ya. Jadi bisa dibilang prestasi tambahan itu bagus ya, Abdan ya, Sarah ya. Jadi untuk tetap harus didukung juga nilai yang stabil, lalu pilihan jurusan yang realistis dan sesuai minat yang tadi kita bahas gitu. Ini kan banyak yang menanyakan hal ini kan seperti papa mama yang ada di sini kan merasa khawatir ya kalau memang belum punya sertifikat lomba atau peluang SNBP-nya kecil atau bagaimana kan ada sharing dari kalian bisa cukup bermanfaat dan membantu papa mama yang ada di sini gitu ya. Terima kasih. Sekarang untuk eh pertanyaan untuk kalian bertiga ya, Abdan, Deren, dan Sarah ya. Soal SNBP kan bukan hanya soal nilai tinggi saja gitu ya, tetapi juga soal strateginya. Misalkan strategi memilih jurusannya atau melihat peluang masuknya gitu, menjaga ranking dan komunikasi dengan guru BK sendiri. Dari Deren dulu, untuk menurut kamu nih, strategi khusus apa yang penting agar adik-adik kamu di sini yang ingin masuk lewat jalur SNBP, khususnya untuk yang persaingan sangat ketat seperti aktuaria ini. Apakah ada strategi khusus? Ada Kak. Jadi yang Oke. bagusnya seperti saya ngomong tadi, nilai itu harus naik terus. Yang penting itu konsisten, ada perkembangan dari semester 1 sampai 5. Mm-mm. Yang mau sedikit apapun, yang penting naik itu menurut saya udah bagus ya. Sebenarnya daripada nurun. Dan jangan fokus secara akademik aja, tapi juga cari lomba yang mendukung sesuai dengan jurusan yang diambil. Kalau bisa tuh lebih bagus lagi kalau misalnya udah jurusan yang mendukung, Mm-mm. terus univ tujuan itu yang menyelenggarakannya. Jadi chance untuk diterima di SNBP itu lebih tinggi. Dan seperti yang tadi Abdan ngomong, itu jangan lupa cek lombanya itu di Presnas biar nggak asal-asalan.
lombanya juga udah diverifikasi. Dan Oke. menurut saya teman tuh terutama juga penting ya untuk saling dukung dan sharing info. Pertama infonya itu bisa saling membantu, entah itu bisa tentang univ, lomba atau beasiswa. Itu sih Kak. Oke, jadi strateginya yang pertama menjaga nilai gitu ya, ada meningkatkan nilai gitu dari semester sebelumnya lebih meningkat lagi gitu ya. Mungkin kamu punya cara tertentu, Deren, untuk menentukan pilihan jurusan atau memastikan nih pilihan itu sesuai sama minat kamu. Mungkin ada cara-cara tertentunya? Eh, Menurut saya Mm-mm. sih, saya cuma explore ya, lebih ke exploring, searching di website, di internet, atau pokoknya secara luas lah gitu. Saya mau pekerjaan yang seperti apa, atau enggak AI juga bisa membantu. Terkadang saya kalau misalnya bingung banget, saya ketik di AI, saya mau apa, saya minatnya ini, suka menghitung atau apa, pekerjaan apa atau jurusan apa yang bisa selaras. Atau enggak kalau masih bingung, saya juga terkadang konsultasi dengan guru BK sekolah di bimbingan konseling. Itu sih Kak. Oke, jadi memang kamu sudah mempersiapkan jauh-jauh lah ya strategi-strategi khusus kamu gitu ya untuk masuk jalur SNBP. Selain nilai juga ada sharing dengan teman kayak gitu ya dan dipastikan untuk pilihan-pilihannya sesuai sama minat kamu. Untuk dari Sarah sendiri, strategi apa yang menurut kamu paling-paling membantu sekali dalam proses SNBP? Apakah lebih banyak dari sisi menjaga nilai, cari informasi, atau kamu lebih banyak ke konsul dengan sekolah atau bagaimana, Sarah? Strategi dari aku itu Mm-mm. mungkin yang pertama sesuaiin sama kemampuan, terus juga sama minatnya kemana biar nggak kewalahan buat ngejar prodi yang dituju. Kalau misalnya nggak sesuai kemampuan kan nanti capek sendiri. Terus juga Betul. kalau udah nemu jurusan yang cocok itu bisa cari-cari itu pasti passing grade-nya berapa sama kuota atau daya tampungnya itu berapa. Setelah itu baru bisa targetin nilainya berapa yang harus dicapai buat lolos di tujuan tersebut. Oh begitu, keren banget ya. Jadi memang sudah ada targetnya gitu ya. Tapi kamu ada konsultasi dengan guru BK di sekolah atau dengan guru wali kelas atau bagaimana, Sarah? Waktu itu sih Heeh, ada konsultasi pas pelajaran BK. pas pelajaran BK. Jadi ada sempat sharing-sharing ringan lah ya. Gimana Ibu nilai saya berpeluang tidak gitu ya. Atau bagaimana Bu tipsnya Bu? Pak gitu. Pasti ada ya dari guru BK kamu gitu ya. Kalau boleh kamu beli satu pesan nih untuk siswa atau adik-adik di sini kelas 10 yang kelas 11 juga yang saat ini juga akhirnya ingin mengejar SNBP gitu. Apa pesan utama dari kamu, Sarah? Mulai fokus sih sama kestabilan sama tingkatin nilai sejak awal, terus juga cari-cari informasi tentang jurusannya itu pelajarin apa aja, terus juga prospek kerjanya kemana. Terus jangan Betul. lupa cari tentang daya tampungnya berapa, terus nilai rata-rata minimalnya itu berapa. Nah kalau bisa eh jangan lupa buat perbandingin nilai juga sama kemampuan yang tadi dibilang. Oke, jadi memang sudah harus mulai mencari-cari, menyesuaikan dengan nilai, daya tampung dan lain-lain ya. Yang dipertimbangkan juga banyak gitu ya, Sarah ya. Oke, lalu untuk Abdan sendiri, strategi yang paling penting dari kamu untuk pilih jurusan dan kampus. Jadi agar peluang SNBP-nya lebih realistis, tapi tetap sesuai dengan cita-cita kamu, Abdan. Menurut saya Hmm. sama sih kayak Sarah tadi, pastinya Mm-mm. lihat dari fakultas yang dituju itu sesuai nggak sama minatnya. Kemudian lihat kuota dari sarjana yang kalian ingin tuju itu berapa gitu. Dulu saya juga sebelum mendaftarkan SNBP saya melakukan research juga. Awalnya saya mau akuntansi juga, tapi saya lihat Mm-mm. pendaftaran ilmu ekonomi itu lebih sedikit dan berujung saya juga tertarik dengan ilmu ekonomi. Saya milih ilmu ekonomi sebagai SNBP. Oke, jadi bukan cuman pilih jurusan yang populer aja ya, Abdan ya, tetapi juga harus membaca peluang dan memahami diri sendiri gitu ya, minatnya di mana kayak gitu ya. Ya, Kak. Oke, nah untuk pertanyaan terakhir dari sesi sharing kita hari ini, proses SNBP kan memang tentu tidak berjalan sendiri gitu ya, adik-adik kita yang di sini gitu ya, ada peran sekolah, ada guru BK juga, wali kelasnya, guru mata pelajaran, mungkin dari papa mamanya di rumah gitu. Bisa kakak-kakak kelasnya mungkin ya. Nah, menurut Sarah, kolaborasi seperti apa yang kamu butuhkan dengan sekolah ini ya, dengan sekolah agar proses SNBP kamu berjalan yang lebih
terarah seperti itu. Kalau Mm-mm. berkerasnya itu misal kayak pengarahan jurusan berdasarkan minat pribadi siswa juga, terus juga kemampuan siswa itu dominan kemana, sama di bidang apa aja gitu. Kalau misal ada mata pelajaran BK itu biasa harus sharing-sharing gitu, Kak. Sering sharing di sekolah seperti itu gitu ya. Melihat juga nilainya gitu ya, terus bakatnya kamu juga ceritakan kepada guru B kamu minat-minat kamu dari awal gitu di bagian apa gitu ya Sarah ya. Mungkin untuk peluang kerja yang kita pasti pikirkan tuh peluang kerjanya gitu ya, peluang kerjanya di bagian apa seperti itu ya Sarah ya. Oke, jadi menurut kamu seberapa penting nih komunikasi kamu dengan guru BK menentukan pilihan jurusan sama universitas? Kalau menurut aku pribadi sih buat konsultasi sama guru BK itu Ah, opsional karena juga kan yang tahu diri kita itu condong kemana dan tujuannya mau kemana itu kan diri kita sendiri. Jadi boleh aja konsul sama guru BK atau pihak sekolah, tapi yang tetap punya pendirian itu kan kita pribadi. Karena guru BK itu hanya bisa nyaranin kemana, tapi mm-mm. keputusan semuanya itu ada di diri kita masing-masing. Oke, hanya untuk sharing saja ya, untuk bisa jadi banyak bahan pertimbangan lah ya sebelum kamu memutuskan seperti itu. Oke, dari Abdan nih, hal apa yang sebaiknya siswa aktif tanyakan kepada pihak sekolah saat mulai persiapan SNBP Abdan? Menurut saya Mm-mm, pertama-tama tuh kalian saya tanya dulu eligible dari sekolah. Biasanya tuh setiap sekolah tuh beda-beda dan setiap tahun itu bisa berubah. mm-mm, Hmm, Setelah itu kalian juga tanyakan kalian itu eligible peringkat berapa. mm-mm, Dan misalkan kalian di bawah, misalkan kalian itu nggak masuk peringkat eligible, misalkan eligible 40 orang dan kalian tuh peringkat ke 45, kalian jangan sedih dulu karena bisa aja teman-teman kalian itu ada yang nggak mau ambil SNBP, jadi kalian bisa naik. Dan biasakan untuk bertanya kepada guru, kayak guru BK gitu, bisa mm-mm. kalau misalkan ada yang bingung di website SNBP atau enggak eh, untuk nomor-nomor sekolah gitu. Oke, jadi emang penting banget gitu ya. Jadi menurut kamu berarti penting dong untuk data alumni kita, rekam sekolahnya, rekam jejak penerimaan SNBP, kuota dan lain-lain. Menurut kamu penting ya untuk diketahui gitu ya? Penting Kak. Oke, penting banget gitu ya. Oke, dari Deren sendiri kamu gimana cara kamu untuk bangun komunikasi yang baik dengan sekolah? Ini kan dari dua teman kamu kan sharing di guru sekolah juga penting ya, guru BK gitu ya. Nah, dari kamu sendiri nih cara membangun komunikasi yang baik sama sekolah gimana Deren? Terutama saat kamu menentukan nanti pilihan jurusan sama kampusnya. Jadi kalau saya tuh sebelum saya mau konsultasi ke BK, tuh saya siapin dulu kayak apa aja yang mau diomongin atau apa aja yang mau dikonsultasi. Misalnya Mm-mm. mapel yang disukai, alasan menyukai mapel tersebut, korelasi dengan dunia pekerjaan itu sebagai apa, atau enggak dengan mapel itu peluang kerjanya bisa jadi apa, dan di Indonesia atau di luar negeri pekerjaannya itu laku atau enggak. Dan menurut saya ini harus disiapin dulu, karena kalau misalnya nggak disiapin, nanti malah kita bingung sendiri pas konsultasi BK-nya itu mau ngomong dengan apa. Yang ada bukannya kita malah jadi lebih ngerti, tapi malah nanti jadi lebih bingung. Gitu sih, Kak. Oke, jadi adik-adik di sini perlu aktif juga ya, Deren ya. Kamu menyarankan ya. Jadi tidak hanya menunggu arahan, tetapi juga aktif mencari informasi dan diskusi langsung dengan pihak sekolah gitu ya. Mungkin dari teman-teman yang ada di sini mungkin malu atau bagaimana cara menyampaikan ke guru. Jadi seharusnya kan eh, kita langsung aktif aja gitu ya, biar guru bisa juga bantu ya untuk menyarankan kampus atau jurusan apa yang mungkin bisa dicoba nanti untuk SNBP gitu ya. Oke, sekarang kakak lanjut ya. Ingin masuk ke bagian yang penting gitu. Kalian bertiga ini kan alumni Sinotif ya. Tentu setiap siswa punya perjalanan belajar yang beda. Abdan, Deren dan Sarah pasti berbeda perjalanan belajarnya gitu ya. Kakak ingin tahu deh dari pengalaman kalian kontribusi Sinotif dalam perjalanan akademik kalian ini seperti apa? Kalau kalian seperti boleh di-sharingkan bagaimana si Notif membantu kalian mulai dari Deren, nanti langsung lanjut ke Sarah terus ke Abdan, gitu ya. Silakan Deren. Menurut saya Silatif membantu banget sih, Kak. Soalnya kan
Dari yang misalnya setelah misalnya ada ulangan, kalau ada ulangan eh, contoh konkretnya itu misalnya ulangan PAS itu kan saya suka bingung ya, soalnya materinya juga sulit. Saya biasanya juga langsung les di Sinotif dengan kakak-kakak Sinotifnya juga langsung Mm-mm. ngebantu. Saya nanya apa dijelasinnya juga secara runtut dan langsung nggak bingung gitu. Materinya juga udah disiapin dengan rapi dari A ke Z misalnya. Jadi kita pun saat membacanya atau mengerjakan soal-soal yang dikasih itu bisa lebih membantu untuk mengerjain latihan soal Mm-mm. di sekolah yang diberikan. Itu sih, Kak. Oke. Oke, terima kasih. Lanjut, Sarah. Kalau dari aku sih notif itu Mm-mm. ngebantu banget sih Kak. Apalagi kan aku kadang sering kurang itu di bidang eksakta. Jadi Mm-mm. kalau misalnya ada ujian itu kan mungkin beberapa kali guru di sekolah aku itu ngejelasinnya aku kurang paham. Jadi di surat notif itu aku bisa review materi gitu. Oke, bisa review materi gitu ya. Kalau Darren tadi persiapan PAS-nya bisa lebih terbantu. Abdan sendiri bagaimana? Membantu banget Kak. Eh, Kalau saya Sinotif itu membantu karena eh, sebelum kuis biasanya saya selalu sebelum malah biasanya saya selalu belajar dulu di Sinotif dan materi yang diberikan soal-soal yang diberikan itu sesuai banget sama kisi-kisinya. Terus juga karena tahun-tahun lalu ada alumni juga yang di Sinotif, jadi mereka tuh Sinotif tuh punya apa ya soal-soal yang tahun lalu dari sekolah gitu. Oke, jadi memang terbantu. Kamu merasa terbantu, Darren dan Sarah juga merasa terbantu ya untuk peran kakak-kakak Sinotif kayak gitu ya. Kalau kakak boleh tahu nih kita intermezzo dikit ya. Darren nih join dari sejak kapan nih di Sinotif nih? Kelas berapa? Masih ingat? Lupa, Kak, tapi kayaknya Lupa. kalau Oke. nggak salah tuh kelas 8 deh, Kak. SMP udah Ya, join. Wow, dari kelas 8 semester. Ingat semester berapa? Awal atau semester pertengahan? Mm-mm. pertengahan sih, Kak. Kayaknya semester 1 mau kedua ya. Oh, oke, SMP. Kalau dari Abdan, dari kapan join ke Sinotif nih? Dari kelas 11 awal Kak. 11 awal. Oke, dari Sarah dari kapan? Dari SD Kak. SD, makin lama lagi. Ya. Keren, keren. Berarti udah cocok ya dari pengajaran kakak-kakak Sinotif ya Sarah ya. Terima kasih. Kakak-kakak di sini juga senang kok bisa bantu kalian, bisa dampingin kalian belajar sampai sekarang bisa diterima di Universitas Indonesia. Kalian bertiga UI semua nih janjian ya? Oke, terima kasih sharing-sharingnya gitu ya. Baiklah, kita bisa masuk ke sesi tanya jawab gitu. Banyak sekali ya insight yang bisa kita ambil, terutama SNBP perlu dipersiapkan sejak awal bukan hanya saat kelas 12 saja gitu. Untuk Bapak Ibu dan adik-adik yang ingin bertanya atau sudah menuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti kita akan bantu bacakan dan akan dijawab oleh adik-adik narasumber kita gitu ya. Bisa bertanya seputar cara menjaga nilai raport, strategi memilih jurusannya, peran lomba dan prestasi-prestasi lainnya, komunikasi dengan sekolah atau pengalaman Sarah, Abdan, dan Deren selama proses SNBP. Nanti saya akan bantu pilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh narasumber kita. Baik, izin untuk membacakan pertanyaan. Mungkin ada yang sudah dikip, Kak, Kakak Panitia? Ada pertanyaan Baik. dari Ibu Lena Mulyati. Ada pertanyaan nih buat Deren, Sarah, dan Abdan. Pertanyaannya, mau tanya jenis sertifikat apa saja yang disarankan untuk SNBP dan apakah harus relate dengan jurusan yang diinginkan? Oke, siapa dia yang mau jawab nih? Siapa yang mau jawab nih? Silahkan. Ayo, Deren, Sarah, atau Abdan. Jenis sertifikat apa yang disarankan untuk mendukung jalur SNBP? Apakah harus relate dengan jurusan yang kalian inginkan? Atau mau kakak tunjuk aja? Masing-masing punya pendapat mungkin, Kak. Masing-masing mungkin boleh. Dari Sarah dulu deh. Silahkan Sarah. Kayak kalau dari aku sendiri itu jenis sertifikatnya yang menurut aku bisa jadi penunjang kelolosan PTN itu, terutama yang tadi udah dibilang sama Ab dan sama Darren yang udah tercatat di Puspresnas. Terus juga
kadang kategori yang misal tingkat provinsi, kabupaten, kota, ataupun nasional, internasional itu juga sangat berpengaruh sama tingkat atau poin kelolosan. Terus juga usahain lombanya itu yang ada kejuaraan, karena kalau misalnya cuma sekedar peserta itu tuh nggak ngaruh. Hmm. Terus juga usahain selinear sama jurusannya. Kan aku di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Nah, sertifikat aku waktu itu ada di lomba teater sama kebahasaan tingkat nasional juga. Oke, oh iya kakak ingat kamu kemarin habis lomba teater ya. Ya. Wow, bermanfaat sekali dong sertifikatnya, keren Nah, banget. Oke, dari Deren, boleh dibantu jawab juga Deren. Eh, Kalau menurut saya sih mirip, cuman yang ingin saya tekankan itu yang penting lombanya itu se, apa namanya selinear dengan yang ingin ditujukan jurusannya sama universitasnya. Soalnya pas saya daftar SNBP itu saya jujur gak ada menang sama sekali. Bahkan saya itu cuman peserta doang. Cuman yang menurut saya membantu tuh karena saya terakhir kali itu kan pernah aktif ya, ikut lomba apa aja. Cuman karena nggak pernah menang, saya itu milih yang selaras dengan jurusan saya, itu jurusan aktuaria, sama univnya itu juga univ Indonesia. Dan kebetulan tuh ada, waktu itu seingat saya tuh ada lomba AIC Logika dari UI kan, dan itu pun juga tentang aktuaria, meskipun saya nggak lolos ke final dan nggak menang, cuman peserta saja, tetapi itu sudah menurut saya dinilai sangat baik, dan itu sangat membantu sih. Oke, berarti kamu juga cukup penting banget ya sertifikat-sertifikatnya gitu ya. Abdan sendiri mungkin mau bantu jawab juga, silakan. Sama kayak Sarah dan Darren, menurut saya sertifikat yang bagus itu yang udah terkurasi di Puskesmas, dan juga eh, saya juga punya sertifikat yang dari UI juga, tentang apa ya, brand UI, sebentar, Oke. kayak business case kayak gitu. Walaupun nggak menang juga, cuman menurut saya itu juga membantu kalau misalkan ikut lomba dari universitasnya langsung. Oke, jadi memang harus relate juga ya jurusan yang diinginkan gitu ya. Kayak Sarah juga tadi kan harus sesuai dengan yang diambil gitu ya dari jurusan perkuliahannya sendiri. Oke, berarti jawaban untuk pertanyaan dari Ibu Lena sudah terjawab ya. Adakah pertanyaan lain Pak Hafiz Ini atau ada Kak yang Panitia? japri ke saya untuk mata pelajaran pendukung nih kan masing-masing beda-beda ya. Boleh diserikan mata pelajaran pendukungnya. Jadi kan kayak ini di Deren aktuaria, Jasmine itu apa di ilmu perpustakaan, Abdul ilmu ekonomi. Nah, kira-kira mata pelajaran pendukungnya masing-masing apa nih? Biar mungkin dapat gambaran juga mungkin ibu bapak di sana. Oh, berarti kalau pengen ke aktuaria juga mata pelajaran apa nih pendukungnya gitu kan? Ke ilmu perpustakaan apa, ekonomi apa? Oke, boleh dari Daren dulu mungkin aktuaria apa sih mata pelajaran pendukungnya buat SNBP? Betul, yang benar-benar dinilai banget, yang penting banget gitu. Pelajaran apa? Menurut saya ini sih Kak, matematika, matematika wajib sama matematika lanjut. Terus karena aktoria itu agak menyinggung ekonomi dikit, nilai ekonominya juga lebih baik eh, dipertahankan sama kalau bisa lebih tinggi gitu sih Kak. Lebih tinggi daripada yang nilai matematika. Oke, oke. Kalau dari Sarah, kalau dari aku, di jurusan aku itu sebenarnya dominan ke sosum. Aku itu mata pelajaran peminatan pendukungnya itu ada bahasa Indonesia tingkat lanjut, sosiologi, sama ekonomi juga. Nah, tapi setahu aku di jurusan aku dari sekolah lain itu temen aku ada juga yang lolos. Tapi peminatan dia itu dominan saintek. Nah, karena kan setahu aku ilmu perpustakaan itu kan ada programan sama dasar-dasar statistika juga kan. Jadi matematika sama informatika itu bisa jadi mata pelajaran pendukung. Udah, Kak. oke, thank Oke, you Sarah. Sarah. Lanjut ke Abdan. Kalau saya ilmu ekonomi pastinya yang pertama ekonominya dan matematika. Di sekolah saya itu sebenarnya dari kelas 11 dan 12 itu ekonomi udah nggak ada. Terakhir itu kelas 10. Tapi eh, di kelas 10 itu saya maksimalin ekonominya yang terbaik. Oke,
Thank you buat Abdan. Berarti kalau ambil kesimpulan semuanya butuh matematika ya. Tadi mau aktuaria, mau ilmu perpustakaan, mau ilmu ekonomi butuh matematika yang kuat banget ya. Oke, luar biasa banget di sharingnya. Oke, Oke, baiklah ada pertanyaan lagi dari Bapak ini Ibu. pada japri-japri semua kayak Oh, bukan di. pada direct message. Iya. Oke, ini ada ini lagi nih. Kan kalian tadi nentuin kampusnya tiga-tiganya kebetulan di UI nih gitu kan. Nah, apakah sebelum sebelum kalian masuk ke UI dekat SNB udah pernah survei-survei kampusnya seperti apa gitu kan, kampusnya di mana dan kenapa akhirnya memutuskan masuk UI nih katanya gitu kan. Oke, boleh dari Sarah dulu, silakan Sarah. Kayak yang tadi awal aku pernah bilang, dari kelas 10 itu aku udah mulai searching tentang kampus sama jurusan yang berdasarkan jarak kasih, terus juga Hmm. ranking sama kemampuan aku juga. Nah, dari situ aku mulai targetin buat di kampus UI. Nah, baru setelah itu aku cari tahu tentang jurusan atau prodi yang aku mau. Tuh. Oke, udah dari kelas 10 udah survei-surveinya ya, luar biasa. Survei apa nih? Online atau survei ke tempat lokasi langsung nih Sarah nih? Waktu itu sempat Hmm, online dulu, baru habis itu aku oke. ke Oke, udah mampir ya, udah main-main ya ke UI. Udah main-main ke Hafiz. Oke, oke. Oke, untuk Abdan, gimana nih Abdan? Kenapa bisa ujungnya, wah yakin nih UI nih gitu kan? Kan padahal jurusan ekonomi banyak yang tempat lain juga gitu kan. Kalau aku dari awal aku emang udah tertarik sama di bidang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi aku udah research juga Hmm. universitas terbaik di Indonesia, dan setelah di research emang ilmu ekonomi yang di UI ini emang udah salah satu yang terbaik gitu kan. Oke, berarti pilihnya yang terbaik, luar biasa. Berarti ini nggak pilih yang kaleng-kaleng ya, oh ilmu ekonomi nggak salah masuk. Saya pilih yang terbaik dan akhirnya bisa masuk UI. Luar biasa banget. Kalau Darren sendiri, Kalau saya sih Kak, saya awalnya itu emang ingin mencari yang aktuaria tuh di Indonesia tuh mana yang paling baik. hmm, Kan saya lihat secara ranking emang UI yang paling bagus. Cuman kalau dari mulut ke mulut tuh kan juga IPB. Cuman karena saya pertimbangkan, kayak saya juga lihat kegiatan ekstrakurikulernya kan kalau di UI itu ada pusjiwa ya. Jadi hmm. lebih banyak dan lebih beragam. Selaras dengan apa hobi saya. Jadi saya lebih milih UI sih Kak. Uh, luar biasa. Benar, berarti searchingnya itu cari jurusan apa, universitas yang terbaik, dan kalian udah milih itu dari kelas tadi dari kelas 10, kelas 11, dan akhirnya yakin dan benar. Dari yakin tadi pasti bisa jadi harapan lulusnya lebih tinggi lagi karena keyakinan luar biasa mempengaruhi kita. Mantap banget. Mantap sekali. Oke, baiklah kalau begitu. Untuk Bapak Ibu, adik-adik, untuk kolom chat masih kita buka ya. Boleh langsung ditanyakan apa yang masih perlu ingin diketahui nih dari sharing dari adik-adik kita di sini, narasumber kita pada hari ini gitu ya. Namun untuk hari ini sesi sharing Sarah, Abdan dan Deren kita menemukan banyak pengalaman gitu ya. Jadi kita tahu untuk proses SNBP ini tidak bisa mendadak ya, Bapak Ibu, adik-adik, nilai raport juga perlu dijaga sejak awal. Pemahaman konsep juga harus kuat, pilihan jurusan juga perlu dipikirkan dengan matang-matang. Dan komunikasi dengan sekolah juga sangat penting. Seringkali anak-anak sebenarnya punya potensi besar, namun karena materi sekolah bergerak sangat cepat, tugas yang menumpuk, atau konsep dasar belum kuat, akhirnya nilai raportnya kurang stabil. Di sini Sinotif bisa membantu sebagai bimbingan belajar spesialis matematika, fisika, kimia, mendampingi siswa-siswa kita supaya lebih belajarnya terarah, paham konsep dan menghadapi tuntutan akademik di sekolah lebih siap lagi. Apalagi saat ini untuk siswa yang punya target SNBP, nilai akademik bukan hanya penting untuk naik kelas saja, tetapi juga menjadi bagian penting dalam proses seleksi. Jadi semakin awal anak dibantu membangun fondasi akademiknya, semakin besar peluang anak-anak untuk siap ketika waktunya memilih jalur SNBP, UTBK maupun jalur mandiri nantinya. Oke, selanjutnya untuk menjelaskan bagaimana Sinotif dapat membantu siswa, kita akan masuk ke sesi penjelasan dari Pak Hafiz. Namun untuk itu, saya memohon support Bapak, Ibu, dan adik-adik tetap stay ada di Zoom, karena setelah sesi Pak Hafiz selesai, kita akan foto bersama dengan para narasumber kita dan mungkin ada pesan-pesan sedikit dari narasumber kita. Begitu. Terima kasih Bapak, Ibu.
Bisa dilanjutkan, Pak Hafiz, untuk Oke, waktu dan tempat thank kami you persilahkan. Kak Marieta. Oke, jadi mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu ya, Sinotif itu bimbingan belajar spesialis di matematika, fisika, dan kimia. Kita membuat yang pelajaran ini menjadi mudah dan menyenangkan. Mungkin dari sharing juga dari tadi, dari Deren, dari Sarah, dari Abdan, bahwa ternyata aktuaria MIPA, terus ilmu perpustakaan bahasa, ekonomi masuknya ke sosum, tapi semuanya butuh matematika ternyata. Nah, berarti kita harus kuatkan nih matematika kita sejak awal, putra-putri Bapak Ibu semua, agar bisa mendukung untuk SNBP nantinya. Karena tadi matematika tadi sangat diperlukan banget gitu. Apalagi nanti kalau yang mau masuk teknik kedokteran pasti fisika dan kimia juga akan dibutuhkan. Jadi saya akan putarkan video tentang bagaimana Sinotif bisa membantu nih putra-putri Bapak Ibu semua sama adik-adik semua untuk persiapan ke kampus impiannya. Mendampingi anak Anda menuju kampus impian. Selama lebih dari 25 tahun, Sinotif telah dipercaya membantu anak-anak Indonesia dalam pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Kami telah mendampingi ribuan siswa meraih cita-cita mereka, lulus ke perguruan tinggi negeri favorit maupun universitas luar negeri, baik melalui jalur prestasi maupun jalur tes. Dengan layanan live interaktif online, anak Anda bisa belajar langsung dari guru-guru spesialis tanpa harus keluar rumah. Program persiapan PTN Sinotif ini dirancang khusus untuk mempersiapkan berbagai jalur masuk PTN, mulai dari SNBP, SNBT, hingga ujian mandiri. Materi terstruktur, latihan intensif, dan tryout berkala membantu anak lebih siap, lebih percaya diri, dan lebih fokus pada targetnya. Inilah sebagian kecil dari siswa-siswa yang pernah kami bimbing. Mereka adalah bukti bahwa dengan persiapan yang tepat, masa depan bisa diraih. Alhamdulillah baru saja kemarin aku keterima di UI melalui jalur talent scouting di jurusan teknik lingkungan double degree. Aku merasa sangat senang dan selalu seru belajar di Sinotif, apalagi Sinotif menggunakan program online, jadi selalu bisa les di mana saja dan kapan saja. Alhamdulillah karena aku sering latihan TPS dan juga tryout di Sinotif, aku bisa lolos SNBT di Universitas Brawijaya jurusan Ilmu Komunikasi. Selain itu, Sinotif juga udah ngebantu aku untuk mencapai goals dalam mempertahankan nilai selama SMA, yang akhirnya bisa bikin aku lolos di berbagai universitas di luar negeri. Guru-guru di Sinotif juga kakak-kakaknya kalau ngejelasin sih menurut aku dibanding di guru sekolah aku itu jauh lebih jelas, jadi aku ngerti gitu. Syukurnya keterima di Institut Pertanian Bogor jurusan Teknologi Pangan. Setiap anak berhak punya masa depan yang cerah. Bersama Sinotif, mari bantu mereka lebih siap menghadapi tantangan masuk PTN. Program persiapan PTN Sinotif, fokus belajar, siap masuk kampus impian. Mempersiapkan masa depan. Oke, jadi Sinotif sendiri sudah bisa bantu nih Bapak Ibu semua putra-putrinya dari tingkat SD sampai SMA. Tadi Sarah masuk Sinotif dari SD, benar ya Sarah ya? Tadi Darren dari SMP, Abdan dari SMA. Kita bisa bantu semua kurikulum, baik nasional, nasional plus maupun internasional. Kita tahu juga mungkin kalau Abdan dari Karisma Bangsa, kurikulumnya internasional ya, benar ya? Iya, Kak. Oke, kita bisa bantu juga nih, baik nasional maupun internasional, baik kurikulum Cambridge ataupun IB, karena Sinotif sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun mengajar puluhan ribu siswa. Jadi baik dari sekolah swasta, sekolah negeri, nasional, hingga internasional, kita bisa support semuanya, semua jenis kurikulum dan semua jenis sekolah. Dan kita belajar live interaktif online, kita membantu siswa-siswa baik dari Jakarta maupun seluruh wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Bahkan ada beberapa siswa kita juga yang dari luar negeri belajar di Sinotif. Jadi karena belajar sudah online live interaktif, kita limitless nih, sudah tidak ada jarak memisahkan kita, tinggal buka laptopnya, bisa belajar dari mana saja. Nah, jadi belajar yang mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu, belajar live interaktif menggunakan OneNote dan papan tulis digital seperti ini. Jadi apa yang dicatatkan sama adik-adik nanti semuanya akan terlihat oleh guru. Kebalikannya juga apa yang di-sharekan sama gurunya akan langsung terlihat di catatan digitalnya. Jadi nggak perlu pakai kertas lagi, semua terus di sana. Dan kalau mau pindah device pun juga sangat mudah seperti itu. Nah, di Sinotif sendiri kita siap support apa aja sih? Kita siap support untuk materi-materi sekolahnya. Jadi Bapak Ibu semua nih, putrinya, kalau ada PR, persiapan ulangan harian, lalu ada review materi sekolah, itu bisa banget. Apalagi sebentar lagi nih, atau sudah berjalan nih untuk persiapan ujian akhirnya, PAS-nya gitu kan. Jadi baik untuk PTS, PAT, ujian sekolah,
Bahkan nanti di kelas 12 itu ada kita untuk persiapan TKA-nya, lalu ada persiapan untuk SNBT dan jalur mandirinya. Jadi selain mempersiapkan nilai raport nih dari kelas 10, kelas 11, nanti kita akan bantu juga di kelas 12 ya untuk materi TKA, SNBT, dan mandiri. Jadi semuanya sudah kita persiapkan baik ujian lewat SNBP, SNBT, dan mandiri kita siap support di Sinotif. Nah, jadi nanti kalau misalkan di luar jadwal lesnya gitu Bapak Ibu semua pengen bisa belajar putra-putrinya bisa belajar di website belajar mandiri inisiatif di website statusinstitute.com ada penjelasan materi lengkapnya juga. Lo ada latihan satu pembahasan. Nanti kita bisa ada mengadakan tryout nih gitu baik TKA tadi, SNBT nanti di website ini. Jadi belajarnya tuh nggak harus tunggu jadwal lesnya. Nah, di luar jadwal lesnya kita bisa tetap akses juga dimanapun dan kapanpun. Dan ini adalah sebagian kecil siswa-siswa kita yang sudah lulus tahun 2026 ini diterima di perguruan tinggi negeri gitu baik lewat jalur SNBP, IUP, SNBT dan jalur-jalur lainnya. Nah, karena di Singapura sendiri 89,19% lulus ke PTN baik di dalam negeri ataupun ada juga universitas di luar negeri. Nah, kalau masih belum yakin gimana nih? Bisa konsultasi aja langsung ke kakak spek atau kakak education consultant. Mau konsultasi tentang jurusannya kira-kira putra-putri saya jurusan yang tepat kemana ya untuk ke PTN-nya? Ataupun kira-kira dengan nilai sekian nih, apakah peluangnya di SNBP atau di SNBT atau di Mandiri? Jadi jangan ragu lagi Bapak Ibu semua, pastikan segera konsultasi dengan kakak speknya gitu untuk menentukan kira-kira di jurusannya, kampusnya, kira-kira tempat yang mana, ataupun tadi mau lewat jalur mana, kita akan hitungkan. Jadi biar peluang masuk ke PTN-nya ataupun di luar negeri jauh lebih besar. Jadi pastikan langsung hubungi lagi kakak spek dan kakak dikasih konsultan untuk berkonsultasi lanjutan. Oke, mungkin sekian dari saya, Kak Eta. Saya kembalikan ke Kak Eta kembali. Silakan, Kak Eta. Terima kasih Pak Hafiz, luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau lihat dari video testimoni dari adik-adik saya tadi, dari Hanif, dari Ratmila, itu ya sangat senang sekali ya. Tentunya saya dan kakak-kakak Sinotif juga pasti akan senang sekali bisa mendampingi putra-putri Bapak Ibu dan adik-adik yang ada di sini. Kakak tunggu foto dan nama kalian juga terpampang di testimoni kita gitu ya, dimasuk ke PTN. Amin. Oke, terima kasih Pak Hafiz. Luar biasa sekali sharing hari ini dari Pak Hafiz. Sebelum kita akhiri, boleh Sarah, Abdan, dan Deren berikan closing statement atau pesan singkat untuk papa mama yang di sini mungkin ya dan adik-adik yang sedang ada di sini juga. Gimana nih pesan-pesan untuk mereka mempersiapkan SNBP dan semakin semangat lagi buat ke PTN-nya. Kita mulai dari Sarah dulu, Abdan lalu Abdan dan terakhir Deren. Seperti itu. Silakan Sarah. Ya, kalau pesan singkat dari aku itu persiapan belajar eh, perjalanan menuju SNBP itu kan bukan cuma soal nilai gede, tapi juga soal konsistensi nilai, terus juga percaya sama kemampuan diri sendiri. Terus coba cari tahu tentang jurusan, minat bakat, terus juga track record alumni yang udah lolos di PTN mana aja, sama ranking sekolah juga itu berapa. Sinotif juga bantu-bantu tentang materi belajar sekolah gitu. Oke, terima kasih Sarah. Silakan Abdan. Eh, Ya. untuk SNBP, kalian semangat aja, semangat terus buat kejar nilai-nilainya. Pastiin kalian itu konsisten dalam nilainya. Sinotif juga bakal bantu buat naikin nilai-nilai kalian pastinya. Eh, jangan nyerah, jangan nyerah kalau misalkan gak eligible, pasti masih ada cara yang lain. Tetap semangat. Tetap semangat dari Abdan. Dari Deren. Silakan. Kalau menurut saya sih yang penting proaktif, selalu tanya-tanya kakak kelas, teman, nilai juga selalu ditingkatin dan juga balance ya. Jangan nilai saja yang baik, tapi juga kegiatan non-akademiknya juga ada yang mendukung. Dan juga kalau bisa les notif, les itu sangat membantu. Udah. Terima kasih Deren, terima kasih Sarah dan Abdan. Baiklah, mungkin dari adik-adik di sini mungkin ada pesan-pesan dari tadi dari kakak-kakak kalian di sini ya untuk lebih aktif kepada guru di sekolah, lalu mempersiapkan nilai dengan baik seperti itu ya.
Oke, nggak mungkin kan dari kelas 9, kelas 10, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Hafiz, adik-adik yang di sini, Bapak Ibu, boleh dengan senang hati sekali. Jika ingin konsultasi dengan kakak speknya, bisa menghubungi kakak speknya masing-masing, nanti akan dibantu oleh kakak speknya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu dan adik-adik semuanya, boleh kita kameranya diaktifkan. Lebih baik spotlightnya disudahi saja, kita foto bersama kakak panitia. Bapak, Ibu, dan adik-adik boleh kita open cam bersama. Lalu kepada narasumber kita hari ini, boleh plakat apresiasinya ditunjukkan untuk kita foto gitu ya. Marvel, terima kasih. Darren, oh ada Darren lagi ya, namanya sama ya. Ibu, adik-adik semuanya bisa disupport sebentar saja untuk open cam ya. Kita foto bersama. Oke. Iya, terima kasih. Yang belum on cam, saya bantu panggilkan dulu atas nama Zaidan. Oh, Mama Domi, terima kasih sudah on cam. Ezra, Ibu Mantaria, terima kasih sudah on cam. Yang belum bisa kakak panggil dulu ya. Bapak Ibu mohon ditunggu ya. Maulidina, bisa on cam dulu, Dek. Dinda, dari Sekolah Gandhi Ancol, Ibu Lena, Ibu Asri. Boleh dibantu kameranya diaktifkan sebentar ya, Bapak Ibu, kita foto bersama. Oke, Bapak Sayuti, Bapak SCM Ihsan, ini Ibu atau Bapak Bia, boleh dibantu aktifkan kameranya. Silahkan. Marvel, tadi sudah on cam, kamu off cam lagi. Oke, baiklah, sudah ya Pak Hafiz? Oke, Boleh saya Pak Hafiz yang hitung ya. ambil? Oke, karena kita ada 2 screen, berarti 2 kali saya memandu foto. Oke, Saya tidak tahu Bapak Ibu dan adik-adik di screen screen yang berapa? berapa. Tetap bergaya saja ya. Baiklah, oke. 1, pelakatnya sudah ditunjukkan, Abdan. Sudah. Oke, terima 1, 2, kasih. 1, terima kasih Pak Hafiz, silakan. 1, 2, 3. Oke, Baik, screen sebentar. kedua, bergaya Sebentar kembali dulu. Bapak Ibu adik-adik. Oke, lagi screen kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu dari Sarah, Abdan, dan Deren. Kita belajar ya bahwa SNBP bukan soal keberuntungan, tetapi soal persiapan yang konsisten dan strategi yang jelas gitu ya. Ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil tadi. Untuk pertama, nilai rapot perlu dijaga sejak kelas 10. Kedua, siswa perlu mengenal. Adik-adik kita juga perlu mengenal minatnya, jurusan, dan kampus sejak awal. Ketiga, prestasi lomba juga menjadi nilai tambah, tetapi fondasi akademik juga tetap sangat penting. Keempat, pilihan jurusan harus realistis dan sesuai dengan kemampuan serta minatnya. Kelima, komunikasi dengan sekolah, guru BK, dan orang tua perlu dilakukan secara aktif. Dan yang terakhir, lingkungan belajar yang tepat sangat membantu siswa untuk lebih terarah dan percaya diri. Untuk Bapak Ibu yang ingin anaknya mulai mempersiapkan akademik lebih serius, terutama di matematika, fisika, kimia, kami siap membantu melalui pembelajaran yang terstruktur, interaktif, dan sesuai kebutuhan anak-anak. Silakan hubungi kakak-kakak tim Sinotif untuk konsultasi lebih lanjut. Terima kasih untuk Sarah, Abdan, dan Deren atas sharing yang bermanfaat. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik yang sudah hadir. Sampai bertemu di acara Sinotif berikutnya. Bisa di-sharingkan di tanggal 6 Juni, sharing alumni untuk adik-adik kita yang berhasil lolos ke luar negeri, dan kita langsung datangkan 6 narasumbernya seperti itu. Ada di layar Bapak Ibu, ada Fikri Nakla dari University of Southampton Malaysia, Precious Raya University of Hong Kong, lalu ada Alberta Ritsumeika, Nathanael Renat, Fontys University, Angelica Nora James Cook, dan Razan Arsyad. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi dan semoga sukses selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Thank you Terima Mama Feli. Thank you kasih. Mama Mantaria. Terima kasih Thank semuanya you. adik-adik.